Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seberapa penting tulang belakang itu bagi kesehatan? Banyak orang yang sudah berobat, datang ke medis, datang ke ronsen, datang dia ke cek lab, datang dia ke tempat terapi ini, si A, si B, si C, dan si D, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang tidak paham dan tidak sadar bahwa tulang belakang ini adalah fondasi utama dari sebuah tubuh. Tubuh ini, tulang ini nantinya dia itu tidak pas pada posisi aslinya, maka organ tubuh lainnya akan bermasalah. Yang lainnya juga akan ikut-ikutan dia itu menyesuaikan dengan posisi tulangnya. Jadi teman-teman, seberapa penting tulang belakang ini bagi kesehatan? Mari kita simak. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, tulang ini adalah tol jembatan penghubung saraf dengan tubuh kita. Jadi kalau satu ruas tulang belakang ini bermasalah, dia akan mengganggu saraf yang di depannya. Jadi kalau semuanya dia ada di area paru, dia akan mengganggu area paru. Sejajar dengan lambung, dia akan mengganggu lambung. Terus yang kedua, teman-teman, yang banyak orang tidak sadar, tulang belakang ini bila dia buruk atau dia bermasalah, maka akan menjadi rantai penyakit selanjutnya atau problema permasalahan lanjutannya. Contoh, saat kita duduk terlalu membungkuk. Jadi saat duduk dengan kondisi terlalu bungkuk, mungkin orang akan berpikir ini hal yang biasa, tapi tidak biasa bagi orang yang sudah paham tulang. Jadi tulang belakang ini bungkuk, nanti problem panjangnya orang ini akan merasakan nyeri di area punggung, dia akan merasa nyeri di area pinggang, kemudian bisa jadi dia akan kesulitan buang air besar, kemudian kondisi jalan yang tidak nyaman, jalan kerasa kesakitan, tidur merasa jadi tidak nyenyak, dan lain sebagainya. Atau yang paling parah, akan muncul pikiran-pikiran yang tidak kita harapkan. Mungkin pikiran-pikiran masa lalu muncul begitu saja karena kelemahan dari otak itu sendiri yang disebabkan oleh suplai darah yang diakibatkan oleh punggung kita yang ngebungkuk, yang terlalu bungkuk. Yang selanjutnya teman-teman, pentingnya tulang belakang ini lagi kesehatan. Yang ketiga itu adalah tulang belakang ini dia mensuplai organ di depannya. Jadi kalau dari torakal 1 sampai torakal 4 itu dia akan berpengaruh kepada paru-paru. Torakal 5 sampai torakal 9 dia itu akan berpengaruh kepada lambung dan jantung. Dan begitu pula selanjutnya dari lumbal, dari sakrum, bahkan dari servikal sendiri dia akan berpengaruh kepada organ di depannya. Jadi teman-teman, organ yang tulang belakang ini dia berpengaruh pada organ di depannya. Yang selanjutnya, banyak orang yang sudah terapi A, B, C, D, dan lain sebagainya, tapi tulang belakangnya masih belum diperbaiki. Jadi kemaksimalannya tidak akan berjalan sempurna. Contoh, ada orang yang sudah bekam, tapi tulang belakangnya dia masih belum pas pada posisinya. Ketidakpasan pada posisi tulang ini yang nantinya dia akan menyebabkan bekamnya tidak berjalan dengan maksimal. Mungkin selang berapa hari dia akan merasa sakit lagi, merasa ngilu-ngilu lagi. Padahal habis bekam enak, tapi selang berapa lama sakit lagi. Kemungkinan besar tulangnya ada permasalahan, ada problema. Jadi teman-teman, sekali lagi kita ambil garis besarnya. Tulang belakang ini seperti sebuah pilar tubuh kita. Kalau tulang belakang ini bengkok, tulang belakang ini melengkung, tulang belakang ini bungkuk, maka postur tubuh kita ini akan kurang nyaman dipandang. Ketidaknyamanan tubuh ini dipandang, dia akan mengakibatkan juga kepada organ yang ada di depannya. Bahkan dia akan muncul penyakit-penyakit yang lainnya, yang bahkan yang dia tidak diinginkan. Jadi teman-teman, tips yang paling gampang teman-teman dalam proses memperhatikan tulang belakang ini teman-teman, yang pertama, tetap pastikan tulang belakang teman-teman dalam kondisi pada posisi aslinya. Pas simetris pada tengah, tidak terlalu melengkung kanan kiri, atau dia tidak terlalu membungkuk, atau bahkan dia terlalu maju, atau dia terlalu mundur seperti ini, atau terlalu degek. Yang kedua teman-teman, tulang belakang ini adalah penyangga. Jadi namanya penyangga mirip sebuah bangunan rumah. Kalau pilarnya ini miring, maka kemiringan ini yang nantinya akan menjadi permasalahan bagi rumah itu sendiri. Begitu pula dengan tulang belakang. Kalau tulang belakangnya ini miring,
maka sama dengan rumah, dia akan menjadi problema bagi organ lainnya. Yang selanjutnya teman-teman, tetap rutin untuk mereposisi tulang teman-teman. Jadi tulang teman-teman itu tetap harus dipastikan ototnya larinya kemana, tulangnya larinya kemana, dan rutin terapi menggunakan terapi pas al-kausal, insya Allah akan menjadi solusi. Dan bagi teman-teman yang mungkin ngangkat-ngangkat barang, silahkan bergantian. Ganti tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Ini akan membantu untuk membalancekan tubuh itu sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin juga sering masang tas sebelah, sesekali teman-teman ganti ke selempang sebelahnya. Ini insya Allah akan membantu teman-teman, dan mudah-mudahan tulang teman-teman tetap dalam posisi yang asli, tetap posisi yang baik, sehingga teman-teman dapat beraktivitas dengan baik dan tidak memunculkan penyakit-penyakit baru di kemudian hari. Demikian teman-teman, saya Firdaus Uliman, perawat umat akhir zaman. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi, silakan bisa teman-teman cek di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung datang ke klinik kami. Teman-teman bisa konsultasi secara gratis. Mudah-mudahan membantu. See you next time. Mudah-mudahan membantu.